Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Luciana Rossi. Semoga semua teman-teman berada dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Kemana aja nih udah sebulan setengah nggak bikin video baru? Ya, banyak yang dikerjain ya. Dari mulai sibuk cari vaksin, kemudian belajar-belajar mengenai investasi dan lain-lain. Dan saya yakin teman-teman juga pasti ada yang memanfaatkan masa pandemi ini untuk mencari penghasilan tambahan atau mempelajari mengenai bagaimana cara mendapatkan passive income dari investasi. Ada yang mungkin coba reksadana, ada yang coba forex trading, mungkin ada yang bahkan bukan investasi tapi berspekulasi juga, ada yang sampai mungkin kejebak sama skema Ponzi, nyangkut di kripto, dan lain-lain. Saya juga selama sebulan setengah kemarin nyobain macam-macam, tapi kalau kripto enggak ya, kebetulan saya cobain reksadana, cobain saham juga, cobain forex juga gitu. Jadi seru memang dan banyak yang bisa dipelajari, dan karena investasi ini ada komunitas-komunitasnya, saya jadi melihat berbagai fenomena yang menarik, seperti banyaknya orang-orang yang ingin return yang cepat atau hasil yang sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau bahkan modal sekecil-kecilnya, sehingga bisa jadi ini bukan investasi, udah nggak cocok sama prinsip investasi, tapi lebih ke spekulasi. Bahkan kalau sudah seperti itu, komponen resiko jadi seringkali terabaikan. Nah, saya jadi pengen ceritain ke teman-teman sebuah cerita mengenai seorang gembala. Saya duduknya pindah ke samping ya, supaya teman-teman bisa nonton ilustrasinya. Jadi ceritanya gembala ini dia suka ngelamun nih, suka daydreaming, suka punya banyak impian ya. Bukan salah ya punya banyak impian, tapi dia suka menghayal. Nah, jadi ketika dia menggembalakan kawanan dombanya, dia suka santai sambil berhayal, aduh kalau dia punya rumah yang besar, terus uangnya banyak, dia tinggal minta apa, pelayan-pelayannya udah langsung bawain, pada nurut semua sama dia. Dia pengen jus, istrinya bawain gitu, udah ngayal aja kayak gitu. Suatu saat ketika dia sedang berkhayal, di suatu siang, dia merasa seperti semak-semak di belakang kawanan dombanya itu kayak bergerak-gerak semak-semaknya. Nah, dia pikir, ih apa nih? Jangan-jangan ada ular ya? Bener, ternyata ada beberapa ular yang keluar. Di mulut ular-ular tersebut tuh ada ranting-ranting. Jadi, ular-ular itu bergerak ke arah sebuah batu besar, yang ternyata batu besar itu adalah pintu dari sebuah gua. Jadi cara buka guanya itu ternyata dari rantingnya disentuhkan ke batu besar tersebut, ke pintu guanya. Maka pintu guanya itu terbuka dan ular-ular tersebut masuk. Nah, si gembala ini pikir, wah ada apa nih? Kepo, dia pengen tahu. Ikut masuk ke dalam gitu. Ternyata dia masuk ke dalam gua itu, yang dia lihat, wih, dinding-dinding guanya itu penuh dengan batu-batu permata yang berharga. Dan di dalam gua tersebut ada sebuah kursi raja, kursi tahta gitu, emas. Wah, ini luar biasa sekali. Dan di atasnya itu ada seekor ular. Ular rajanya ya, raja ularnya. Nah, ular-ular yang tadi dari luar masuk, menghadap ke si rajanya itu. Begitu rajanya tutup matanya, ternyata ular-ular yang dari luar itu semuanya langsung ketiduran. Langsung si gembala pikir, wih, kesempatan emas nih. Dia bisa ambilin itu batu-batu permata yang ada di dinding gua. Dia pikir, aduh sayang, nggak bawa karung, nggak bawa alatnya, tapi ya udah deh, seadanya aja, masukin kantong deh sebanyak-banyaknya yang dia mampu gitu. Kan raja ularnya tidur, ular-ular yang lainnya tidur semua. Dia coba copotin, tapi kok nggak copot-copot gitu. Akhirnya dia pikir, wah ini daripada dia ketangkep di sini, nanti ularnya pada bangun, kelar deh hidup dia. Dia buru-buru keluar deh, kabur deh gitu. Nah begitu dia mau jalan keluar, ternyata pintu guanya ketutup, dia nggak bisa keluar. Aduh, nyesel setengah mati. Dia pikir, aduh, abis deh udah hidup dia kali ini. Kalau aja dia nggak nyelonong masuk ke situ, dia pasti masih bisa pulang, ketemu istrinya, dia ketemu dimasakin nasi pakai kari kesukaan dia sama istrinya. Akhirnya dia nangis, nyesel, sampai akhirnya dia ketiduran. Berapa lama kemudian dia kebangun, lihat ular-ular itu udah menghadap si rajanya. Dia tanya sama rajanya, apa waktunya udah nih? Apa sekarang udah waktunya? Terus rajanya bilang, iya sekarang udah waktunya. Dia ngumpet kan, dia takut ketahuan, dia ada di dalam gua itu. Terus si raja itu menuju pintu gua, dia bukain pintunya, ular-ular yang lain keluar. Dia pikir, kesempatan, dia bisa kabur juga. Dia buru-buru
mau keluar dari gua tersebut, ternyata si Raja Ular itu tiba-tiba nengok ke, aduh, ke gap deh, ketahuan deh. Dia bilang, mau kemana? Udah nyelonong begitu aja ke guanya, sekarang mau kabur gitu aja, nggak bisa. Aduh, dia akhirnya mohon-mohon minta sama si Raja Ular itu minta diizinkan keluar karena kasihan istrinya nggak ada siapa-siapa lagi, cuma ada dia aja. Akhirnya si Raja Ular mengizinkan dengan satu syarat, asalkan dia tidak mengatakan rahasia itu kepada siapapun. Dia nggak kasih tahu bahwa ada gua yang isinya Raja Ular dengan permata-permata itu ada di dalam situ. Si gembala setuju akan pegang rahasia tersebut dan buru-buru kabur, buru-buru pulang. Ternyata begitu dia sampai di pintu depan rumahnya, dia lihat ada seorang pria di depan pintu lagi ngobrol sama istrinya. Si pria itu tanya sama istrinya, suaminya ada di rumah nggak? Istrinya bilang enggak, udah dari musim gugur kemarin, suaminya pergi menggembalakan domba-domba, tapi nggak balik-balik. Mungkin udah dimakan sama serigala. Si istrinya itu kelihatan sedih. Jadi si gembala ini ngerasa terharu, aduh istrinya masih sayang sama dia. Jadi dia langsung samperin ke istrinya dan ada si orang itu. Tapi si orang itu jadi nanya sama gembala itu, kemana aja dari musim gugur kemarin? Nggak gentleman loh ninggalin istri berbulan-bulan sendirian di rumah. Nah akhirnya si istrinya juga jadi nanya, iya kamu kemana aja berbulan-bulan? Nah dia mau jawab tapi udah janji sama si Raja Ular nggak boleh kasih tahu siapapun rahasia itu. Gimana nih? Tapi akhirnya karena didesak terus, dipakai dicurigain lagi, kata si pria itu, jangan-jangan kamu punya istri lain nih. Istrinya juga jadi akhirnya ngejer. Iya, kamu kemana aja? Akhirnya dia ngomong. Dia kasih tahu, dia masuk ke gua yang ada Raja Ulernya, terus ada permata-permatanya. Nah, si pria ini ternyata matre. Dia bilang, ayo, bawa saya ke sana, kita ambil permata-permatanya, nanti hasilnya kita bagi dua. Nah, rahasia udah bocor, ya udahlah kadung setengah jalan, dia juga tiba-tiba langsung matrenya jadi lagi nih si gembala, pikir lumayan ya bagi dua ya. Terus kata si tukang sihir atau tukang sulap, magiciannya ini dibilang jangan khawatir, saya magician, dia bisa do magic ya, jadi udah tenang aja, bawa aja dia, pasti bisa ambil itu permata-permata. Nah, mereka masuk, lucunya nggak ada siapa-siapa di situ, nggak ada si Raja Ularnya juga di dalam. Wah, langsung si magician itu mulai deh ngambilin dengan mudahnya permata-permata dan masukin ke kantong. Ternyata ketika mereka lagi ngambilin batu permata itu, kedengeran lah suara si Raja Ular. Shhh. Kaget mereka, nengok ke belakang. Nah, si Raja Ular ini kondisinya nggak sama kayak pertama kali dilihat sama si gembala. Tiba-tiba ini gede banget, sehingga si gembala juga jadi kaget. Aduh, habis deh kali ini. Terus kata si Raja Ular, wah kamu mengkhianati saya ya, kamu nggak tepati janji kamu. Si gembala pikir daripada dia mati, konyol, sia-sia dia buru-buru kabur deh, dia mau keluar dari gua itu, tapi ternyata si Raja Ular ini juga punya kontrol terhadap gua tersebut. Jadi dia kayak nggak bisa lari, dia terbang gitu. Terbang. Mendaratnya di si Raja Ular itu yang udah berubah jadi naga. Si naga itu marah juga karena dia dipegangin hornnya ya, dipegangin tanduknya. Akhirnya si Raja Ular itu yang udah jadi naga, dia keluar dari guanya dan terbang tambah tinggi sehingga si gembala ini mulai ngerasa aduh habis nih oksigen, udah nggak ada oksigen, udah pusing, udah mau pingsan. Terus tiba-tiba di sebelahnya si naga itu terbang juga seekor burung, tanya, kalau seandainya kamu dimaafin lagi kali ini, benar-benar tobat nggak nih, benar-benar nggak ulangin lagi nggak nih? Dia bilang, iyalah. Sekarang sih dia nggak bisa ngomong apa-apa, tapi iyalah, ya dia nggak akan lagi-lagi, dia udah belajar, udah pengalaman pahit ini, kedua kalinya lebih pahit lagi ini malah. Dia janji nggak akan ngulangin lagi. Terus akhirnya si burungnya terbang di atasnya si naga dan ambil tangannya si gembala itu. Tapi gembalanya kayaknya keberatan, jadi dia jatuh. Gaya gravitasi langsung terbang ke bumi. Terus terbang. Tiba-tiba si gembala itu kebangun. Ternyata mimpi. Ternyata dia mimpi aja, tapi dia
eh, ngerasa banget bahwa mimpi itu ngajarin dia banyak hal untuk tidak menjadi orang yang greedy, tidak jadi orang yang serakah. Jadi teman-teman yang saat ini sedang belajar investasi, terserah ya mau bentuknya itu kripto kek. Kalau menurut aku sih kripto lebih ke spekulasi ya. Tapi itu terserah teman-teman. Kalau teman-teman anggap itu investasi ya terserah. Aku cuma reminder aja, cuma pengingat aja. Investasi apapun ya, saham atau reksadana sih quite safe ya. Reksadana quite safe. Forex ya terutama itu high risk banget. Nah, pengingat dari aku adalah jangan sampai keserakahan kita membuat kita lupa sama resiko, bahkan meresikokan uang yang tidak sepatutnya. Misalnya ikut-ikut investasi-investasi tapi pakai duit makan hari-hari. Nah, bayangin kalau investasi itu boncos, gimana itu buat makan hari-hari kan? Atau lebih parah lagi, pakai duit pinjaman. Bahkan pakai dana darurat ya, jangan ya. Kalau memang ada yang bisa diinvestasiin, ya itu di luar dana untuk hidup, di luar dana untuk dana darurat, ya benar-benar duit dingin ya. Dan investasi itu tujuannya untuk biar nggak kalah aja sama inflasi. Jadi bukan untuk get rich quick ya, bukan untuk cepat jadi kaya. Nah, teman-teman yang kadang-kadang terlalu berambisi atau terobsesi untuk cepat kaya, kebanyakan baca buku Robert Kiyosaki ya, kebanyakan pengen cepat kaya, itu bisa-bisa terjebak dalam investasi yang berisiko tinggi, bisa hilang semuanya, ya either dua lah, kalau nggak cacing naga ya, tajir sekalian, boncos sekalian, habis semuanya. Hati-hati juga sama skema Ponzi. Jangan sampai malah kejebak, terus duitnya dibawa lari orang. Itu juga nyakitin. So, semoga cerita ini buat teman-teman bisa berkesan, karena kita kalau belajar dari pengalaman yang pahit-pahit doang tuh kadang-kadang belajarnya nggak gitu enak ya. Ini kita belajarnya lewat cerita, jangan sampai ngalamin sendiri yang terlalu pahit. Jadi semoga ini semua bisa jadi reminder, jadi pengingat buat kita semua. Investasi boleh, tapi perhatikan juga profil resiko masing-masing dan beneran investasi atau spekulasi. Silakan teman-teman share video ini kepada orang-orang yang Anda rasakan cocok, perlu nonton video ini. Jika Anda rasa bermanfaat, jangan lupa juga like, kemudian subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya Anda bisa dapat video-video yang berikutnya. Yang punya pengalaman mau di-share, silakan tulis di komen. Saya baca kok semua komennya dari teman-teman. Terakhir, jaga kesehatan, pandemi belum selesai, investasi kesehatan, jangan pelit-pelit sama badan sendiri. Selama kita masih hidup, kita masih sehat, duit bisa dicari. Tapi kalau terlambat karena kita pelit nggak jaga kesehatan, well, nggak ada lagi siapa yang mau nyari duit kalau udah nggak ada orangnya. Yang udah vaksin tetap prokes ya, tetap jaga semua, 3M, 5M, semuanya dijaga, mau berapa M, semuanya dijaga. Stay healthy, sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!